Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, warga RT 19 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dihebohkan dengan masuknya seekor ular kobra ke dalam rumah warga. Ular kobra yang berukuran sekitar 1,5 meter itu masuk ke dalam rumah warga. Saat itu pemilik rumah tengah meniduri anaknya di rumah tersebut pada Selasa 15 Maret 2022 sore. Ketika itu ada beberapa ekor tikus yang berjalan di sekitarnya dengan kondisi kakinya berdarah. Ternyata yang melakukan hal itu adalah ular kobra. Mengetahui adanya ular kobra di rumahnya, warga yang bernama Siska itu langsung lari keluar rumah dan meminta pertolongan dari warga sekitar. Warga sekitar yang mengetahui hal itu langsung membantu Siska dan anaknya yang masih balita. Warga langsung memburunya dan langsung naik ke atas plafon rumah Siska. Tak butuh waktu lama, warga berhasil mengamankan ular berbisa tersebut. Setelah menangkap ular itu, warga langsung membunuhnya dengan peralatan yang ada di sekitar. Berita kedua, truk pengangkut sayur berwarna kuning terperosok ke jurang di jalur Muara Tembesi, Muara Bulian di Desa Tenam pada Rabu 16 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Truk yang dikendarai Januar Effendi asal Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu itu mengangkut berbagai macam jenis sayur yang melaju dari arah Muara Tembesi menuju Jambi. Kanit Penegakan Hukum Satlantas Polres Batanghari Ibda Erwin A.J. Simatupang menjelaskan kronologi kecelakaan tunggal ini. Menurutnya truk yang dikendarai Effendi ini hendak menyalip mobil yang ada di depannya di jalan lintas Muara Tembesi, Muara Bulian. Januar Effendi mengatakan sebelumnya di jalur ini ketika melintas dalam keadaan macet total. Ia mengakui kecelakaan ini akibat ingin mendahului kendaraan di depannya. Untung ia dan kernetnya tidak mengalami luka-luka. Berita ketiga, BNN Kabupaten Batanghari lakukan tes urin untuk pengemudi angkutan batubara di Jembatan Timbang Muara Tembesi pada Rabu 16 Maret 2022. Kegiatan tes urin ini dalam rangka HUT BNN RI ke-20 dengan slogan Mengabdi Menuju Indonesia Bersinar Bersih Narkoba. Dalam kegiatannya menyasar 50 orang para awak angkutan batubara yang dilakukan tes urin. Tujuannya memastikan keamanan para pengemudi dalam menggunakan armadanya, terutama penyalahgunaan narkoba. Lanjutnya ia mengatakan terhadap yang positif nanti akan direhabilitasi. Akan tetapi pihaknya melakukan asesmen terlebih dahulu supaya mengetahui di mana barang itu diperoleh. Lokasi rehabilitasi akan ditunjuk BNN baik lembaga dari pemerintah ataupun swasta. Berita keempat, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mendatangi markas Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi di area Broni, Kota Jambi pada Rabu 16 Maret 2022. Kedatangannya sebagai Ketua PMI ini merupakan untuk meresmikan klinik Pratama 24 jam PMI Provinsi Jambi. Ketua PMI Provinsi Jambi Hasan Basri Agus mengungkapkan klinik ini merupakan cikal bakal nantinya pembangunan rumah sakit PMI di Jambi. Kemudian ia juga mengatakan klinik ini nantinya dapat melayani masyarakat dari BPJS Kesehatan. Dirinya pun berharap kepada BPJS Kesehatan Provinsi Jambi agar dapat segera merealisasikan ini. Tak lupa pula dirinya berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah turut andil dalam merealisasikan pembangunan klinik Pratama 24 jam ini, terutama dari Pemprov Jambi yang telah membantu dalam hibah dana sebesar 1,2 miliar rupiah untuk kelancaran kerja PMI Jambi. Berita kelima, tepat hari ini sebanyak 400 prajurit Raider 142 Garing Kesatria Jaya resmi diberangkatkan dalam operasi Satgas Satuan Organik di wilayah Provinsi Papua di Makoyonif Rabu 16 Maret 2022 pagi. Upacara keberangkatan 400 prajurit ini turut disaksikan langsung oleh sejumlah keluarga prajurit yang sejak awal sudah berada di Makoyonif. Mereka setia berjajar di tepi lapangan rumput Makoyonif, menyaksikan prajurit mendapat arahan dari Kapolda Jambi Irjen Pol A. Rahmat Wibowo selaku irup upacara hingga prajurit menyanyikan yel-yel. Usai Kapolda memimpin upacara, para prajurit ini dipersilakan untuk bertemu dengan keluarga sebelum naik ke truk yang membawa mereka ke Palembang untuk nantinya diberangkatkan oleh Pandam 2 Sriwijaya ke Papua. Namun ada yang membuat haru di antara ratusan prajurit tersebut. Tampak seorang istri prajurit atau persit bernama Hidayatul Hair yang sedang mengandung atau hamil usia 9 bulan memeluk erat suaminya Praka Arga.
Hidayah dan Praka Arga baru saja menikah pada tahun 2020 lalu. Kini Hidayah sedang mengandung anak pertama dari buah pernikahannya. Sebagai istri seorang tentara, Hidayah sudah mempersiapkan untuk ditinggal tugas oleh suami. Hidayah mengaku siap detik-detik kelahiran anak pertamanya tidak didampingi oleh sang suami. Katanya proses kelahiran diperkirakan akan berlangsung pada akhir bulan Maret ini. Ini merupakan sadga pertama dirinya setelah menikah dengan suaminya. Sebelum keberangkatan, Hidayah mengaku kerap mengajak sang suami untuk jalan berdua. Sementara itu, Praka Arga mengaku meninggalkan keluarga terutama istri yang baru saja ia nikahi menjadi hal terberat dalam Satgas kali ini. Ia mengaku sudah beberapa kali berangkat dalam operasi, namun kali ini demi tugas ia tidak bisa menyaksikan langsung kelahiran calon anak pertama dari pernikahan mereka. Untuk diketahui, prajurit rider ini akan ditugaskan di 4 kabupaten di Papua, yakni di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Membramo Raya, dan Kabupaten Yalemo selama 9 bulan ke depan. Demikian berita populer hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.